semuanya, dalam video ini saya akan membantu kalian untuk menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Hal ini sangat membantu kalian ketika menyusun jurnal khusus maupun jurnal umum yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, pedoman pertama yaitu posisikanlah diri kalian itu sebagai pelaku. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka bayangkan kalau dirimu itu adalah seorang pembeli. Dan ketika terjadi transaksi penjualan, maka bayangkan kalau dirimu itu adalah seorang penjual. Nah, hal ini akan sangat membantu kalian karena kalian dapat menentukan akun apa saja yang terlibat serta posisi akun tersebut debit atau kredit. Lalu yang kedua, ketika kalian memposisikan diri kalian itu sebagai pembeli, maka barang dagang nama akunnya adalah ketika terjadi pengembalian barang yang sudah kamu beli, maka nama akun adalah retur. Pembelian sekali lagi ketika kamu sebagai pembeli, maka nama akun yang untuk barang dagang adalah pembeli. Dan ketika mengembalikan barang yang sudah dibeli, nama akunnya adalah retur pembeli. Yang kedua, ketika terjadi pembelian kredit, kamu akan membeli secara kredit itu nggak dibayar, berarti akun yang muncul itu adalah utang dagang. Jadi kalau ada pembelian kredit atau yang muncul itu utang dagang, jadi kalau ada pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang. Lalu yang keempat, ketika kamu memposisikan diri kamu sebagai penjualan. Ketika ada transaksi penjualan, maka nama akun untuk barang dagang adalah penjualan. Dan ketika kamu menerima barang yang sudah kamu beli, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Yang kelima, ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit, berarti kamu menjual barang tapi belum kamu bayar, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Hati-hati ya guys, seringkali saya menemui ketika ada pembelian kredit, akun yang muncul itu justru piutang dagang. Hati-hati ketika pembelian kredit, akun yang muncul itu utang, tapi kalau penjualan kredit, akun yang muncul itu adalah piutang. Lalu yang keenam, ada barang dagang itu jika bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Barang dagang itu nama akunnya macam-macam ya, bisa pembelian, bisa retur, bisa pembelian, bisa penjualan, bisa pula retur penjualan. Pokoknya ketika bertambah, dia posisinya di sebelah debit. Ketika berkurang, dia posisinya di sebelah kredit. Soal yang pertama yaitu Tuan Raka menjual barangnya kepada Nona Raya seharga 50.000. Ini terjadi ketika pembelian dan penjualan secara tunai. Dan itu adalah transaksi yang dicatat oleh Nona Raya. Penjualan tunai adalah transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka. Jika ada pembelian dan penjualan secara tunai, maka bukti transaksinya adalah nota kontan. Analisis nota kontannya. Contoh berikut, Nona Raya ia sebagai pembeli, ia mempunyai uang. Sementara Tuan Raka sebagai penjual, ia mempunyai barang. Setelah balon itu adalah barang dagangannya. Raya untuk membeli balon, ia harus mengeluarkan uang sebesar 50.000 kepada Tuan Raka. Tuan Raka setelah menerima uang, maka ia akan menyerahkan balon tersebut kepada Nona Raya. Perhatikan, kita akan analisis sebagai pembeli. Ketika terjadi pembelian tunai, saya mempunyai barang dagangnya tambah barang dagang kalau untuk pembeli nama akunnya, dan barang dagang kalau pembelian bertambahnya di sebelah debit. Pembeliannya di sebelah debit karena barang dagangnya bertambah. Raya kan tadi mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang, ada di sebelah kredit. Kita akan menganalisis sebagai sisi penjual. Terjadi penjualan tunai, Tuan Raka kan dapat uang. Kasnya bertambah di sebelah debit, barang Tuan Raka berkurang. Tadi diserahkan kepada dagang kalau di sisi penjualan adalah nama akunnya penjualan. Penjualan barang dagangnya berkurang, maka penjualannya di sebelah kredit. 10.000, berarti ketika terjadi pembelian, akun yang terlibat adalah debit, kreditnya adalah kas. Ketika terjadi penjualan, maka akun yang terlibat adalah kas, penjualannya di sebelah kredit. Lalu kita masuk ke soal yang kedua, Tuan Raka menjual balon kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan diskon 20%. Ini merupakan pembelian dan penjualan tunai disertai potongan harga. Transaksinya masih sama, yaitu kontan. Transaksinya masih nota kontan. Nah, kita harus memperhatikan animasi berikut. Nona Raya mempunyai uang, lalu Raka mempunyai barang. Tuan Raka menyerahkan barang dagangnya yang seharga 50.000. Nona Raya
Lalu Nona Raya membayar kepada uang Raka sebesar 50.000. Tapi ternyata Tuan Raka memberikan diskon sebesar 20%. 20% dikali 50.000 sama dengan 10.000. Jadi 10.000 itu dikembalikan kepada Nona Raya. Mari kita menganalisis bersama. Kita mulai dari pembeli. Pembeli tadi kan mengeluarkan uang 50.000 oleh barang dagang. Analisis bersama mulai dari pembeli. Tadi kan pembeli mengeluarkan uang 50.000 dan memperoleh barang dagang. Barang dagang ini nama akunnya untuk pembeli adalah pembelian. Maka barang dagangnya bertambah. Pembeliannya bertambah di sebelah debit sebesar 50.000 dan kasnya berarti Nona Raya hanya keluar 40.000. Sedangkan 10.000-nya dikembalikan. Ini merupakan pendapatan Nona Raya. Nah, karena pendapatannya dari potongan harga, maka nama akunnya adalah potongan pembelian. Nona Raya kan pembeli, maka nama akunnya potongan pembelian sebesar 10.000. Lalu sekarang kita analisis kejadian sebagai penjualan tunai yang disertai potongan harga. Ketika ada penjualan tunai yang disertai potongan harga, maka perhatikan, Tuan Raka memperoleh uang kas hanya sebesar 40.000. Kenapa 40.000 padahal barang dagangnya tadi 50.000? Tuan Raka memberikan potongan harga. Potongan harga itu jual setara dengan beban. Namun namanya itu potongan penjualan sebesar 10.000. Maka ada di sebelah debit potongan penjualannya. Dan barang dagang dari Tuan Raka itu berkurang sebesar 50.000. Dagang kalau berkurang di sebelah kredit. Karena Tuan Raka itu penjual, maka nama barang dagangnya itu penjualan. Kredit 50.000. Yang terjadi jika Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli seharga 10.000 kepada Tuan Raka. Nah, ini adalah kejadian retur pembelian dan retur penjualan tunai. Pembelian bagi Nona Raya dan retur penjualan bagi Tuan Raka. Satu balon yang dibeli Nona Raya tadi rusak, maka balon tersebut dikembalikan kepada Tuan Raka. Satu balon itu dihargai 10.000 oleh Tuan Raka, maka Tuan Raka mengembalikan 10.000 itu kepada Nona Raya. Analisis transaksi yang terjadi. Nona Raya mendapatkan uang. Uangnya bertambah, maka kas bertambah di sebelah debit. Karena barang yang sudah dibeli, Nona Raya adalah pembeli, barang yang sudah beli itu dikembalikan, maka barangnya berkurang. Barang yang berkurang itu ada di sebelah kredit, dan karena itu adalah pembelian, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Retur pembelian di sebelah kredit karena barangnya berkurang. Itu transaksi jurnal yang dicatat oleh Nona Raya. Lalu kita lihat ke Tuan Raka. Raka kan memperoleh kembali barang dagangnya. Kembali barang yang sudah dijual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Barangnya seharga 10.000. Itu sudah dijual dan dikembalikan lagi. Tuan Raka mengeluarkan uangnya, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Ketika ada retur pembelian secara tunai, maka kasnya di sebelah debit, retur pembelian di sebelah kredit. Ketika terjadi retur penjualan secara tunai, maka akun yang terlibat retur penjualan di sebelah debit dan kas ada di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya, tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga Rp50.000 dengan syarat 2/10 N/30. Kata-kata 2/10 N/30 pasti kejadian pembelian dan penjualan secara kredit. Terjadi pembelian dan penjualan secara kredit, biasanya bukti transaksinya berupa faktur. Raka menjual barang dagangnya. Barang dagangnya ini dijual kepada Nona Raya, tetapi Nona Raya tidak membayarnya. Nona Raya memperoleh barang dagang bagi seorang pembeli, nama akunnya adalah pembelian. Karena barang yang bertambah, maka pembeliannya ada di sebelah debit. Pembelian bertambah di sebelah debit. Saya tidak mengeluarkan uang ya guys, karena secara kredit. Berarti saya karena nggak bayar menambah utang. Utang bertambah ada di sebelah kredit. Utang dagang ada di sebelah kredit. Nah, sekarang kita memperhatikan pencatatan untuk penjual. Penjual karena dia tidak menerima uang akan dicatat sebagai piutang dagang. Jadi saya ulangi,
Ketika penjualan kredit, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Dagangnya bertambah sebesar 50.000. Karena barangnya berkurang, maka barangnya ada di sebelah kredit. Barang dagang untuk seorang penjual, nama akunnya adalah penjualan di sebelah kredit. Kalau terjadi transaksi pembelian secara kredit, maka akun yang terlibat itu pembelian di sebelah debit, utang dagang di sebelah kredit. Lalu kalau penjualan secara kredit, maka akun yang terlibat piutang dagang di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Bagaimana transaksinya tanggal 6 Januari Nona Raya melunasinya? Ini kan terjadi pada tanggal 1 Januari dan Tuan Raka berjanji akan memberikan potongan sebesar 20% ketika Nona Raya mampu mengembalikan utangnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Karena Nona Raya mengembalikan dan pada tanggal 6 Januari Nona Raya melunasinya, Nona Raya berhak untuk mendapatkan potongan. Maka ini adalah transaksi pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai potongan harga. Tadi kan utangnya 50.000. Utangnya itu dibayar, dilunasi semuanya kepada Tuan Raka. Raka sebagai penjual membelikan potongan harga 20%. 20% kali 50.000 itu sama dengan 10.000. Nah, 10.000 itu dikembalikan lagi kepada Nona Raya. Catat transaksi yang terjadi kepada Nona Raya. Raya tadi utangnya 50.000, lalu utangnya sudah dilunasi. Utang kalau sudah dilunasi berarti utangnya berkurang. Utang kalau berkurang ada di sebelah debit, yaitu kita tulis namanya utang dagang 50.000 di sebelah debit. Sedangkan Nona Raya tadi mengeluarkan uangnya, itu adalah kas berkurangnya ada di sebelah kredit. Kasnya hanya berkurang sebesar 40.000. Sedangkan yang 10.000 itu adalah potongan. Sekarang transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka sebagai pihak penjual. Ketika ada pelunasan penjualan kredit yang disertai dengan potongan harga, Tuan Raka hanya memperoleh harga sebesar 40.000, maka kas dari Tuan Raka bertambah 40.000. Kas kalau bertambah di sebelah debit. 10.000 tadi Tuan Raka membelikan potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu kalau bertambah di sebelah debit, karena potongan penjualan itu dianggap sebagai beban dalam penjualan. Nah, kreditnya Tuan Raka akan mengurangi piutang dari Nona Raya. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit, piutang dagang sebesar 50.000. Jadi ketika terjadi pelunasan pembelian secara kredit yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Ketika ada pelunasan dari penjualan kredit yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah kas dan potongan penjualan, dan kreditnya adalah piutang dagang. Lalu bagaimana analisisnya jika Nona Raya itu baru melunasi pada tanggal 12 Januari? Nona Raya berhak dapat potongan atau enggak ya? Ya jelas enggak lah, karena Tuan Raka hanya memberikan potongan jika Nona Raya mampu melunasinya dalam waktu 10 hari. 10 hari setelah tanggal 1 Januari itu berarti maksimal tanggal 11 Januari. Karena Nona Raya tidak berhak dapat potongannya, maka ini adalah kejadian pelunasan pembelian dan penjualan secara kredit tanpa potongan harga. Utang dari Nona Raya itu kan 50.000. Nah, diserahkan, dilunasi utangnya, uangnya diserahkan kepada Tuan Raka, dan Tuan Raka menerimanya tanpa memberikan potongan. Maka catatan yang dilakukan oleh Nona Raya berarti berkurang, dan utang dari Nona Raya adalah berkurang. Utang itu adalah di sebelah debit. Tuan Raka memperoleh uang kalau bertambah itu di sebelah debit, dan nama akunnya adalah kas. Sedangkan piutang dari Tuan Raka itu adalah berkurang karena ia sudah mengurangi piutang dari Nona Raya. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit. Piutangnya 50.000. Saya bilang jika ada penjualan kredit, maka akun yang muncul adalah piutang. Jadi kalau ada pelunasan pembelian secara kredit yang tanpa potongan harga, maka debitnya adalah utang dagang dan kreditnya adalah kas. Lalu ketika ada pelunasan penjualan kredit tanpa potongan harga, maka debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang dagang. Selanjutnya bagaimana analisis transaksinya
pada tanggal 5 Januari Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibelinya senilai 10.000. Itu adalah kejadian retur pembelian dan retur penjualan secara kredit. Nona Raya yang mengembalikan barang dagang yang sudah dibeli, dia mengeluarkan bukti transaksi berupa nota debit. Sedangkan untuk Tuan Raka sebagai penjual, karena ia sudah menerima kembali uang barang yang sudah dijual, maka bukti transaksinya adalah nota kredit. Tanggal 5 Nona Raya mengembalikan balonnya karena mungkin rusak atau oleh Tuan Raka tidak mengasih uang, karena pada tanggal 1 Januari itu Nona Raya belum bayar. Tuan Raka hanya bilang utang dari Nona Raya hanya berkurang. Maka pencatatan yang dicatat oleh Nona Raya adalah utang yang berkurang. Utang kalau berkurang itu ada di sebelah debit, dicatat utang dagang. Utang dagang kalau berkurang di sebelah kredit. Barang yang sudah dibeli adalah retur pembelian di sebelah kredit sebesar 10.000. Sekarang pencatatan oleh Tuan Raka. Tuan Raka menerima balon, sudah dijual diterima kembali, itu namanya retur penjualan. Retur penjualan karena barangnya bertambah ada di sebelah debit sebesar 10.000. Kreditnya adalah piutang, karena piutang dari Tuan Raka berkurang. Piutang dagang berkurang sebesar 10.000. Jadi kalau ada retur pembelian secara kredit, debitnya adalah utang dagang, kreditnya ada retur pembelian. Dan ketika ada retur penjualan secara kredit, maka debitnya adalah retur penjualan dan kreditnya adalah piutang dagang. Bagaimana analisis transaksinya kalau tanggal 6 Januari Nona Raya melunasinya? Jadi perhatikan, tanggal kejadiannya adalah tanggal 1 Januari. Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000. Dan pada tanggal 5 Januari Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000. Berarti utang dari Nona Raya sisanya hanya 40.000 karena yang 10.000 sudah dikembalikan barangnya. Tanggal 6 Januari Nona Raya akan mendapatkan potongan? Jawabannya iya, karena Tuan Raka berjanji akan memberikan potongan 20% jika Nona Raya mampu melunasi hutang sebelum sesudah 10 hari. Ini adalah kejadian pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai retur dan potongan harga. Rayakan 40.000 itu dilunasi semuanya, dibayar semuanya kepada Tuan Raka. Nah, Tuan Raka memberikan potongan sebesar 8.000 diberikan kepada Nona Raya. Sisa uang dari 40.000 dikurangi. Kita catat transaksi yang terjadi kepada Nona Raya. Nona Raya tadi kan melunasi utangnya. Utangnya berkurang. Utang kalau berkurang ada di sebelah debit sebesar 40.000. Dikeluarkan oleh Nona Raya berarti hanya 32.000. Kasnya berkurang 32.000 di sebelah kredit. Nona Raya mendapatkan 8.000. 8.000 itu adalah potongan pembelian. Yang dicatat kepada Tuan Raka sebagai pihak penjualan, Tuan Raka tadi menerima uang hanya 32.000. Nya bertambah 32.000. Maka memberikan potongan penjualan kepada Nona Raya adalah beban di sebelah debit, beban sebesar 8.000. Dan piutang dari Tuan Raka berkurang. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit sebesar 40.000. Piutang dari Tuan Raka itu adalah utangnya Nona Raya. Jadi ketika ada pelunasan pembelian secara kredit yang disertai retur dan potongan harga, maka dikurangi dengan retur. Analisis yang terakhir, bagaimana jika pada tanggal 12 Januari Nona Raya melunasinya? Utang Nona Raya ada 50.000 dan ada barang yang dikembalikan senilai 10.000. Sekarang pada tanggal 12 dilunasi. Nona Raya dapat potongannya. Lalu apakah Nona Raya mendapatkan potongan? Jawabannya tidak, karena Nona Raya sudah melebihi 10 hari pada tanggal 1 Januari. Ini adalah pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur tanpa potongan harga. Maka utang dari Nona Raya 40.000 itu masih atau diserahkan kepada Tuan Raka dan Tuan Raka tidak mendapatkan potongan. Maka pencatatan dalam Nona Raya, utangnya berkurang. Utang berkurang itu di sebelah debit dan kasnya berkurang, uangnya berkurang kan. Kas berkurang di sebelah kredit.
Sedangkan catatan di sisi penjual, tuan Raka memperoleh uang itu adalah kasnya bertambah di sebelah debit, dan piutangnya berkurang, piutang dagang berkurang di sebelah kredit. Ketika ada pelunasan pembelian yang disertai retur tanpa potongan harga, maka di sisi pembeli pencatatannya adalah utang dagang di sebelah debit, kasnya di sebelah kredit. Sedangkan di sisi penjual, debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang dagang. Yang di layar ini adalah rangkuman dari transaksi tadi. Pembelian tunai, maka debitnya adalah pembelian dan kreditnya adalah kas. Ketika ada pembelian tunai disertai dengan potongan, maka debitnya pembelian dan kreditnya kas dan potongan pembelian, dan seterusnya.